Hai guys, ketemu lagi dengan gua Cang JP di sisi lain tentunya. Guys, sekarang gue udah pakai baju satpam, kita habis muter-muter, keliling-keliling. So, tahu dong kita mau bahas apa hari ini? Ya, kita bahas tentang satpam. Yuk, check it out. Kalau tidak ada satpam, maka untuk menjaga keamanan di sini sangat kesulitan, Pak. Kalau menurut saya, orang salah kalau menilai pekerja satpam itu rendah. Karena tugas tanggung jawab itu besar sekali. Guys, kalau ngomongin satpam nih guys, di kalangan masyarakat kita, masyarakat Indonesia, itu banyak banget deh yang anggap satpam itu sebelah mata. Kita lihat dari sisi perekrutannya deh. Kalau lu perhatiin ya, itu rata-rata biasanya punya hubungan. Biasanya kalau bapaknya satpam ngajak tetangganya atau ngajak saudaranya yang nganggur atau yang nggak ada kerjaan gitu lah ya, untuk gabung jadi satpam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harusnya ya pendidikan satpam itu kan ada pendidikannya tuh bro. Ya kadang-kadang pendidikannya itu diabaikan, jadi asal aja. Malah kadang-kadang nih ya, banyak orang yang bilang bahwa kalau mau jadi satpam, gampang bro. Tinggal bikin tato, badan digedein, kasih seragam, jadi satpam. Itu kata orang bu. Dan itu pun, nggak semua satpam kayak gitu. Guys, mungkin nggak banyak yang tahu ya guys. Wewenang satpam itu wewenangnya ada di bawah kepolisian guys. Mengembang wewenang kepolisian terbatas. Itu diatur sama undang-undang bro. Nggak main-main loh. Undang-undang nomor berapa? Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, tepatnya di pasal 3. Nih, itu guys. So, jangan main-main loh. Ini bener-bener profesi yang diakui negara. Ada undang-undangnya, jelas, ada fungsinya. Nah, ngomong-ngomong fungsi, lu juga belum tahu kan? Di satpam ada yang namanya tugas pokok, fungsi, dan gue lupa tuh, tapi kepanjangannya adalah Tupoksiran Satpam. Nah itu sebagai acuan pelaksanaan tugas-tugas satuan pengaman. Dulu waktu gue pramuka, itu kan kalau pramuka itu punya Trisatya sama Rasa Dharma. Terus kalau polisi punya Tribrata. Nah kalau TNI itu punya apa namanya? Oh ya, Sabta Marga. Satpam juga punya bro, namanya janji satpam. Kayak gimana? Nih, tuh guys. Yang dihindari dari seorang satpam itu biasanya apa sih? Maling, pencuri. Enggak. Justru kalau ketemu yang kayak gitu tuh, mereka gampang, enak. Tinggal nangkep, ya kasih toel-toel dikit lah, toel-toel dikit, baru kasih ke kantor polisi. Urusan beres. Setan, makhluk halus, gundurwo, enggak guys, jadi bahan bercandaan. Yang paling dihindari sama teman-teman satpam itu bukan yang tadi guys, tapi ketika ada pengemis atau pengamen yang datang ke komplek atau ke gedung. Kenapa? Karena biasanya pengelola gedung atau pengelola perumahan itu melarang pengemis atau pengamen masuk ke wilayahnya. Nah, sisi lain, satpam juga seorang manusia yang punya hati, yang mereka sadar bahwa pengamen, pengemis itu mencari uang juga buat nafkah, sama seperti mereka. Itu menjadi dilema guys buat teman-teman. Gue pengen ngasih tahu malu juga nih guys, buat lo yang jomblo, lo yang belum punya pasangan nih guys, lo bisa sering-sering main ke sini guys, cari informasi. Kenapa?
Karena teman-teman di sini itu tahu banget di mana siapa cewek-cewek yang uhuy. So guys, satpam bukan sebuah profesi yang ece-ece atau main-main. Itu dari gua dan JP untuk sesi lain.